Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu lagi di Rodeyar Channel. Pasar persaingan tidak sempurna. Dalam hal ini, ciri-ciri monopoli. Monopoli artinya satu pengusaha yang menghasilkan barang. Artinya, satu yang mengusahakan suatu usaha yang menghasilkan barang. Hanya satu. Yang artinya, keputusan suatu usaha ditentukan oleh satu tangan. Atau kegiatan usaha dikendalikan oleh satu pengusaha. Hasil produksi pengusaha monopoli tidak mungkin diganti atau disubstitusikan oleh barang lain. Barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain, yang artinya tidak dapat disubstitusikan oleh barang lain. Syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan monopoli tersebut. Ini berbeda dengan persaingan sempurna. Seorang pengusaha dalam persaingan sempurna, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Berbeda dengan monopoli. Ciri yang keenam, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Jadi bukan hanya tidak mungkin digantikan barang lain, yang mirip juga tidak ada. Contoh ini lampu listrik. Lampu listrik tidak dapat digantikan oleh barang lain ataupun yang mirip. Yang ketujuh, sangat sulit masuk ke industri monopoli. Ini sebagai akibat dari pengendalian satu orang terhadap suatu usaha, yang artinya dia membutuhkan investasi modal yang sangat besar, teknologi yang sangat tinggi. Berbeda dengan persaingan sempurna, bebas masuk pasar, tapi ini sangat sulit. Pengusaha dalam pasar monopoli disebut dengan monopolis. Monopolis bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Dalam persaingan sempurna, seorang pengusaha bertindak sebagai price taker atau penerima harga. Faktor yang menimbulkan monopoli: pertama, memiliki sumber daya yang unik, sehingga menguasai seluruh atau sebagian besar bahan-bahan baku atau bahan mentah. Dapat menikmati skala ekonomi, yaitu tingkat produksinya adalah sangat besar jumlahnya dan meliputi hampir seluruh produksi yang diperlukan di dalam pasar. Monopoli juga dapat ditimbulkan karena ada kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah. Contoh saat ini, penyediaan lampu listrik yang disediakan oleh perusahaan listrik negara. Perbedaan monopoli dan persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, harga pasar tidak dapat dipengaruhi oleh seorang pengusaha. Artinya, pengusaha hanya bertindak sebagai penerima harga atau price taker. Dalam pasar monopoli, harga ditentukan oleh pengusaha itu sendiri, di mana pengusaha monopoli bertindak sebagai pembuat harga atau price maker. Kurva permintaan yang dihadapi oleh seorang pengusaha dalam pasar persaingan sempurna bersifat elastis sempurna atau mendatar, yaitu sejajar sumbu horizontal, karena pengusaha tersebut bertindak sebagai penerima harga, price taker. Berbeda dengan kurva permintaan yang dihadapi pengusaha dalam pasar monopoli. Sama kurva permintaan pasar, yaitu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini terjadi karena pengusaha tunggal, sementara konsumen yang membeli banyak. Sesuai dengan hukum permintaan, semakin banyak jumlah yang ditawarkan, maka semakin rendah harga yang bersedia dibayar oleh konsumen. Jadi, mengapa kurva permintaan pengusaha monopoli atau monopolis
sama dengan kurva permintaan pasar karena pengusaha monopoli bertindak sebagai pembuat harga. Maka semakin banyak jumlah yang ditawarkan akan semakin rendah harga yang dibayarkan konsumen sesuai hukum permintaan. Sementara bagi pengusaha dan persaingan sempurna, berapapun jumlah yang dijual tidak akan mempengaruhi harga pasar karena banyaknya jumlah penjual, sementara dalam pasar monopoli penjual hanya satu, sehingga jumlah yang diperjualbelikan mempengaruhi harga pasar. Untuk kurva permintaan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna dan monopoli. Ini kurva permintaan pasar, yaitu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini kurva permintaan dalam pasar persaingan sempurna yang dihadapi oleh seorang pengusaha, yang dihadapi oleh seorang pengusaha dalam pasar persaingan sempurna, bersifat elastis sempurna atau horizontal. Sementara dalam monopoli sama, ini kurva permintaan yang di pasar. Di pasar itu kurva permintaan selalu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Sementara ini kurva permintaan yang dihadapi oleh seorang pengusaha dalam pasar monopoli. Mengapa sama? Karena yang di pasar itu hanya satu pengusaha. Artinya kurva permintaan ini terbentuk dari kurva permintaan yang terbentuk oleh seorang pengusaha dengan monopoli. Kurva total revenue pengusaha dalam pasar persaingan sempurna, TR sama dengan P dikali Q, harga dikali kuantiti. Mengingat seorang pengusaha dalam pasar persaingan sempurna bertindak sebagai penerima harga atau price taker, maka P adalah konstanta. Mengapa P konstanta? Karena harga itu tidak dapat dinaikkan ataupun diturunkan oleh seorang pengusaha dalam persaingan sempurna. Maka harga yang terbentuk yang diterima oleh pengusaha dalam persaingan sempurna tidak dapat dia naikkan. Untuk apa dia naikkan? Barang dia tidak laku karena konsumen memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna tentang pasar. Misal, jika harga pasar Rp5, maka total revenue yang diterima oleh seorang pengusaha dalam persaingan sempurna, harga dikali kuantiti. Beda jika di pasar monopoli, jika harga pasar 5 dan menurut monopolis ini terlalu rendah, maka monopolis tersebut dapat menaikkan. Tolong di sini dapat menaikkan. Tetapi dalam persaingan sempurna, jika harga pasar 5, Anda sebagai salah satu pengusaha dalam persaingan sempurna, menurut Anda terlalu rendah, Anda tidak bisa menaikkan menjadi 6. Jika Anda naikkan menjadi Rp6, barang Anda tidak laku. Mengapa tidak laku? Karena informasi tentang pasar diketahui oleh konsumen. Artinya jika di Anda harga Rp6, konsumen tahu di tempat lain harga lebih kecil karena jumlah penjual banyak. Beda dengan monopoli. Jika menurut monopolis itu harga Rp5 terlalu rendah, dia bisa naikkan. Konsumen tidak bisa membeli barang ke tempat lain karena tidak ada penjual. Maka dengan demikian total revenue bukan 5Q P dikali Q, tetapi total revenue itu fungsi dari P. Nanti akan kita bahas ini. Inilah total revenue untuk seorang pengusaha dalam pasar persaingan sempurna. Waktu, jumlah yang Anda tawarkan dalam persaingan sempurna sebanyak 5, harga 10, maka TR 50. Jika yang Anda tawarkan jual 7, harga tidak bisa turun tetapi tetap 10, maka TR Anda 70. Inilah kurva total revenue dalam pasar persaingan sempurna. Berbeda dengan kurva total revenue monopolis dan elastisitas sepanjang kurva permintaan. Ini kurva permintaan pasar
waktu kita mempelajari elastisitas permintaan, sepanjang kurva permintaan ini, waktu kondisi harga tinggi di sini, harga tinggi, karena semakin ke bawah harga semakin turun. Waktu posisi harga tinggi, nilai elastisitas permintaan, jika harga semakin turun, maka kurva permintaan itu semakin lama semakin tidak elastis. Jika ini elastis, jika lebih kecil 1 ini elastis sama dengan 1 uniter. Di tengah-tengah ini kurva permintaan itu bersifat uniter. Semakin turun harga, maka kurva permintaan bersifat inelastis. Jika harga barang turun, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh monopolis, pengusaha monopoli. Dalam keadaan seperti ini, total penerimaan monopolis akan semakin meningkat. Jadi pada waktu harga semakin turun, maka elastisitas permintaan semakin inelastis, ya. Harga yang semakin turun, permintaan semakin inelastis, maka waktu belajar elastisitas permintaan, penerimaan pengusaha mana lebih tinggi pada waktu harga turun atau harga naik. Jika kurva permintaan bersifat elastis, ini sebagai gambaran waktu kita berbicara tentang elastisitas permintaan, waktu harga P1 total penerimaan sebesar ini, 2 kotak, tetapi harga turun menjadi 1 kotak. Total revenue pada waktu harga P2 sebesar 3 kotak. Total revenue waktu harga P1 sebesar 2 kotak. Penerimaan Anda lebih banyak pada waktu harga turun, yaitu P2. Semakin banyak barang yang ditawarkan, total penerimaan akan maksimum pada saat ini sama dengan 1. Karena ini total revenue, di sini harga. Harga semakin turun, di sini. Waktu harga semakin turun, ya perhatikan, harga semakin turun, maka TR semakin naik. Pada titik di sini adalah TR yang maksimum. Jika harga semakin turun lagi pada titik di sini, maka TR akan semakin turun. Maka dengan demikian, inilah kurva total revenue pada pasar monopolis. Kurva margin revenue MR pengusaha dalam persaingan sempurna. Margin revenue dalam persaingan sempurna itu sama dengan harga, sama dengan D, sama dengan AR. Tetapi kurva margin revenue MR pengusaha dalam pasar monopoli, TR sama dengan P dikali Q. Di sini P adalah harga, fungsi permintaan, A dikurang BQ, inilah fungsi permintaan. Maka TR itu sama dengan harga ini kita kalikan dengan Q. Mengapa harga di sini tidak seperti ini? Karena dalam pasar persaingan sempurna, harga itu tetap tidak bisa berubah-ubah oleh tingkah laku seorang pengusaha dalam persaingan sempurna. Tapi dalam monopoli bisa naik, bisa turun. Sehingga jika dikalikan ini, AK dikurang BQ pangkat 2, diferensial total revenue terhadap diferensial Q yang disebut dengan margin revenue. Dengan kata lain, margin revenue adalah turunan pertama dari TR. Diturunkan ini terhadap Q, dapat A. Diturunkan terhadap Q, dapat min 2 BQ. Maka perhatikan di sini, B ini adalah sebagai koefisien memiliki nilai 1, artinya 1 di sini. Sementara yang ini, koefisien B ini memiliki angka 2. Artinya, kemiringan margin revenue lebih besar 2 kali dari harga, yaitu fungsi permintaan. Inilah kurva permintaan dengan
persamaan P sama dengan A min PQ. Nah, sama seperti kurva AR dalam persaingan sempurna. AR itu sama dengan kurva permintaan. Demikian juga dalam monopoli, AR itu sama dengan kurva permintaan P di sini. Maka karena di sini tadi MR itu 2 kali lebih miring, ya. Misal ini tembok, ada tangga di sini. Mana lebih miring, tangga pertama ini atau tangga yang kedua? Lebih miring tangga yang kedua. Maka semakin miring suatu kurva, dia semakin curam seperti ini. Maka dengan demikian, inilah kurva MR, A dikurang min 2 PQ. Yang artinya di sini kemiringan MR 2 kali daripada kemiringan P. Bila di sini MR itu sama dengan P, di sini MR itu 2 kali dari P. Sementara tadi di sini ini sebagai kurva TR. Sementara tadi ini sebagai kurva TR. Jadi pada waktu TR maksimum, MR itu sama dengan 0. Waktu TR ini maksimum terjadi pada saat MR itu sama dengan 0. Karena turunan pertama TR adalah MR. Suatu fungsi akan optimum pada saat turunan pertama sama dengan 0. Maksimal laba sebuah perusahaan monopoli. Ini fungsi permintaan atau harga, ini MR. Ini average total cost, ini marginal cost. Jika harga sebesar P, MC sama dengan MR. MC ini warna kuning, MR ini. Pada waktu MC sama dengan MR, terjadi keuntungan maksimum dengan jumlah sebanyak A. Dengan harga sebesar, ditarik garis ke sini, itu sebesar P. MC sama dengan MR terjadi pada titik B. Di sini, titik B ini. Maka penerimaan sebesar OA DP. OA DP, dengan kata lain persegi panjang ini. Inilah penerimaan pada waktu jumlah barang yang dijual sebanyak A dengan harga P. Sementara pengeluaran, Anda tarik garis dari jumlah barang yang Anda produksi ke kurva biaya, yaitu average total cost, itu di sini pada titik C. Maka pengeluaran itu adalah ini, persegi panjang ini, OA C F. Maka dengan demikian keuntungan adalah D P F C ini, atau daerah yang diarsir ini. Contoh, fungsi permintaan yang dihadapi adalah P sama dengan 100 dikurang 4Q, dengan total cost sama dengan 50 ditambah 20Q. Pertanyaan, berapa output agar diperoleh keuntungan maksimum dan berapa besarnya keuntungan pada persaingan sempurna dan monopoli. Keuntungan maksimum baik dalam persaingan sempurna atau monopoli selalu terjadi pada waktu MC sama dengan MR. MC dicari dengan cara sebagai berikut. Turunan pertama daripada total cost, yaitu MC, diferensial total cost terhadap diferensial Q. Total cost sama dengan 50 ditambah 20Q. Diturunkan ini, diferensialkan ini menjadi 0, ini menjadi 20. Dalam pasar persaingan sempurna, MR sama dengan P ini. Perhatikan, MR sama dengan P, dan MR itu sama dengan P sama dengan 100 dikurang 4Q ini. Mengapa ini?
karena MR sama dengan P. Maka dalam persaingan sempurna itu MC sama dengan MR. Ini sebagai MC, ini sebagai MR. Maka didapat di sini Q sama dengan 20. Yang ini pindah ke sebelah sini, maka menjadi 4Q sama dengan 100 dikurang 20, Q sama dengan 80 dibagi 4, itu sama dengan 20. Jika jumlah barang 20, maka berapa harga dimasukkan ke persamaan harga ini, maka harga sama dengan 20. Maka keuntungan itu sama dengan total revenue dikurang total cost. Keuntungan itu sama dengan TR, ini total cost. Maka keuntungan di sini P dikali Q. P tadi harga 20, Q 20, maka ini sama dengan 400. Sementara ini 450, sehingga keuntungan itu sama dengan minus 50, yang artinya rugi. Inilah kondisi dalam persaingan sempurna mengalami kerugian sebesar 50. Tetapi dengan persamaan yang sama, jika kondisi itu bukan dalam persaingan sempurna tetapi dalam monopoli, bagaimana keuntungan? Nah, perhatikan di sini, MR dicari dengan cara sebagai berikut. Dalam persaingan sempurna, MR itu tidak dicari lagi, sudah ada ini, MR sama dengan P. Tetapi dalam monopoli, MR ini harus dicari sebagai berikut. TR sama dengan P dikali Q. Mengapa dalam persaingan sempurna tidak dibuat TR sama dengan P dikali Q? Karena dalam persaingan sempurna, P ini tetap. Dalam monopoli, tergantung daripada Q. Maka dengan demikian, TR ini P dikali Q, maka P ini kita ganti ini, kemudian dikalikan dengan Q, maka TR sama dengan dikalikan di sini dapat 100 Q dikurang 4 Q pangkat 2, maka jika didiferensialkan dapat MR sama dengan 100 dikurang 8 Q. Maka keuntungan maksimum selalu terjadi pada saat MC sama dengan MR, MC sama dengan 20, yaitu dari turunan pertama total cost MR ini. Beda dengan persaingan sempurna. Maka ini 20, MC 20, MR itu yang ini 100 dikurang 8 Q. Sehingga diperoleh di sini Q sama dengan 10. Nah, perhatikan di sini. Jadi dalam monopoli Q itu sama dengan 10. Jika Q 10, Q ini dimasukkan ke persamaan di sini, maka didapat P sama dengan 60. Maka keuntungan TR dikurang total cost. TR itu sama dengan P dikali Q. P di sini sudah dapat sebesar 60 dikali Q 10, 600 dikurang 450, maka didapat keuntungan 350 lagi. Selisih keuntungan pengusaha dalam pasar persaingan sempurna dengan pengusaha dalam pasar monopoli disebut dengan eksploitasi monopolistik atau EM, di mana eksploitasi monopolistik itu sama dengan 350 dikurang karena selisih. Keuntungan dalam persaingan sempurna tadi minus 50, minus dengan minus positif menjadi 400. Jadi besarnya eksploitasi monopolistik sebesar 400. Maka jika kita lihat di sini, pada waktu kondisi dalam pasar monopoli harga menjadi 60, jumlah barang yang ditawarkan 10, sementara dalam persaingan sempurna harga 20, harga rendah, tetapi yang diminta itu sebanyak 20. Maka kita perhatikan di sini, inilah persaingan sempurna ya, ini dalam monopoli. Maka inilah yang disebut dengan eksploitasi monopolistik, yaitu sebesar
garis ini, jarak ini ke sini 40, jarak ini ke sini 10 dikali 40 400. Inilah eksploitasi monopoli.